Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap kita semua di sini teman-teman baik-baik aja, walaupun keadaan gak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Jadi hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan teman-teman yang sudah dibawakan oleh Pastor Joanna minggu lalu yang berjudul tentang patah hati. Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam lagi dan belajar lebih dalam lagi tentang patah hati ini, kita mau tahu dulu patah hati ini apa sih teman-teman? Kenapa patah hati ini bisa terjadi? Jadi di sini patah hati terjadi ketika kita merasakan kekecewaan yang mendalam akibat harapan yang tidak tercapai, perasaan dikhianati dan juga rasa ditinggalkan. Di sini bukan cuma segelintir orang atau sebagian orang merasakan, tapi aku juga yakin kita semua di sini pasti pernah ngerasain gak enaknya patah hati, teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman, ketika patah hati itu muncul? Apakah kita harus menghindari patah hati itu atau kita rasakan patah hati itu, teman-teman? Nah, kita mau buka dulu, teman-teman, firman Tuhan yang tertulis di Matius 26 ayat 36 sampai 44. Aku akan bacakan, teman-teman. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapatkan mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bagaimana di sini kita bisa lihat di Matius 26 ayat 36 sampai 44, teman-teman. Apa yang Tuhan Yesus harapkan, yang Tuhan Yesus rasakan sangat gak enak, tapi dia membawanya kepada Bapa yang di surga. Kayak mau mati rasanya, teman-teman. Penderitaan yang nanti akan Tuhan Yesus dapatkan, teman-teman. Tapi dia tetap mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, bahwa biar kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendak dia. Dia mau mencontohkan kepada kita bagaimana kita mau tetap tunduk dan taat sama perintah Bapa yang di surga. Lalu teman-teman, bagaimana kita mengatasi patah hati kita? Kita mau buka lagi di Matius 26 ayat 36 sampai 38. Di sini kita bisa lihat, teman-teman, Yesus juga merasakan sedih. Tuhan Yesus juga pernah merasakan kesedihan yang sangat mendalam, bahkan sampai mau mati, teman-teman. Itu Tuhan Yesus, teman-teman. Kita aja yang kadang cinta kita bertepuk sebelah tangan aja tuh kayak mau mati juga rasanya. Padahal itu tuh sebenarnya nggak apa ya, teman-teman, nggak sebenarnya kalau dipikir-pikir itu tuh nggak make sense aja gitu sebetulnya. Kenapa kita kayak mau mati rasanya ketika cinta kita bertepuk sebelah tangan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa Yesus juga ngerasain rasanya sedih sama yang seperti kita rasain, teman-teman. Nah, tadi yang seperti aku bilang, kita yang ngerasain patah hati karena cinta kita ditolak misalkan, atau cinta kita bertepuk sebelah tangan kayak mau mati rasanya, teman-teman. Itu tuh nggak ada apa-apanya, teman-teman, dibandingkan apa yang
kesedihan yang Tuhan Yesus rasakan ketika dia mau menderita dan membayar dosa-dosa kita di kayu salib, teman-teman. Lalu yang kedua adalah Yesus juga berharap cawan ini lalu. Tuhan Yesus di sini, teman-teman, di Matius 26 ayat 39 sampai 41, dia nego sama Bapaknya, teman-teman. Kita juga mungkin pernah melakukan hal yang sama. Kita nego sama Tuhan supaya kalau bisa Tuhan jangan begini, kalau bisa Tuhan jangan begitu, kalau bisa Tuhan biarkan dia jadi milik aku. Aku sangat sayang sama dia, aku sangat cinta sama dia, teman-teman. Kalau bisa Tuhan, aku mau jadi seperti ini, seperti itu, impianku tercapai, impianku tercapai, keinginanku tercapai, harapanku tercapai, teman-teman. Tapi di sini kita bisa lihat perbandingan kita dengan Tuhan Yesus, bahwa Yesus memiliki hati yang mau tetap kehendak Bapaknya yang jadi, bukan kehendak dia yang jadi. Tapi kalau kita, teman-teman, kadang tuh kita kayak lupa untuk berdoa. Kita hanya tahu meminta, kita hanya tahu negosiasi sama Tuhan, tapi kita melupakan hal yang satu ini, yang dimana adalah biarlah kehendak Bapa yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, teman-teman. Nah, ini tuh hampir mungkin sebagian besar di dalam doa kita, kita jarang melakukan itu atau tidak pernah mengucapkan itu, karena jujur kalau aku pribadi, teman-teman, kalau aku berdoa dulu, kalau sampai kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupanku, kehendak Yesus yang terjadi di dalam kehidupanku, teman-teman, ada rasa takut yang bikin aku tuh ngerasa bukan rasa takut, rasa khawatir yang muncul di dalam kehidupan aku, yang gimana ya, yang bisa dibilang bisa nggak ya ini nanti apa yang Tuhan kehendaki itu bisa aku lalui atau bisa aku terima dengan kerendahan hati, karena ekspektasi aku yang sangat tinggi sama harapan aku, mungkin sama mimpi aku atau hal-hal lainnya, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adalah di Matius 26 ayat 42 sampai 44. Yesus ikut kehendak Bapa, teman-teman. Di Matius 26 ayat 42 sampai 44, sama tadi yang aku bilang, teman-teman, bukan kehendak Yesus yang terjadi, tapi kehendak Bapaknya yang di surga yang terjadi. Walaupun dia berdoa, dia berharap cawannya lalu, teman-teman, penderitaannya lalu, teman-teman, tapi dia tetap mau menghargai keputusan Bapaknya yang di surga, yaitu biar kehendak Bapaknya yang di surga yang terjadi. Sama kayak aku, teman-teman, mungkin dulu aku agak takut kalau nanti kehendak Tuhan gak sesuai dengan kehendak aku, tapi sekarang aku belajar, teman-teman, bahwa pada akhirnya, ujungnya nanti tetap aja, teman-teman, kita yang akan ikut gimana kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jujur kalau aku paksain kehendak aku, teman-teman, ada rasa capek di situ juga, ada rasa lelah di situ juga, bahkan bisa juga aku kecewa sama Tuhan, teman-teman. Jadi aku mengurangi ekspektasi aku, dan dalam doaku aku selalu bilang sama Tuhan bahwa biar kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi nantinya di dalam hidup aku yang menurut aku mungkin gak baik sekalipun, aku percaya itu yang terbaik buat aku berdasarkan kehendaknya Tuhan, teman-teman. Lalu, teman-teman, kita bisa lihat di Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Patah hati di sini bukan cuman patah hati putus cinta ya, teman-teman, atau ekspektasi kita nggak kesampaian atau apapun itu, atau keinginan kita, teman-teman, enggak. Tapi patah hati di sini kadang adalah patah hati yang bisa dibilang bingung mungkin menjalani hidup seperti apa, bagaimana, seperti kita dihancurkan sama
orang-orang sekitar, kita dianggap remeh sama orang-orang sekitar, itu juga bikin kita kayak hati kita patah, teman-teman. Tapi di sini tadi ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi di sini kita bisa lihat di Mazmur 34 ayat 19 bahwa Tuhan tahu hati kita patah karena apa, hancur karena apa, itu Tuhan tahu, teman-teman. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Tapi di sini kadang ngerasa kayak kok jiwaku masih tetap remuk nih, teman-teman. Kalau aku pribadi, kalau aku ngerasa hal seperti itu terjadi, menurut aku itu cuman perasaan aku aja, dimana hati aku tuh kayak tetap remuk walaupun aku bawa ke Tuhan, tapi kok kayak aku ngerasa masih remuk. Itu perasaan aku aja, teman-teman. Jadi aku mulai mengutamakan kebenaran di atas perasaan aku yang menurut aku jiwaku remuk, hati aku remuk. Tapi kebenarannya itu tidak seperti itu. Dimana kebenarannya adalah walaupun keadaan sekitar nggak baik-baik aja, bahkan membuat kita ngerasa hancur, ngerasa remuk, ngerasa patah, ya itu kebenarannya adalah Tuhan ada di sini, Tuhan tetap bersama aku, Tuhan tetap sertai aku, dan itu lebih penting dibandingkan perasaan aku sendiri, teman-teman. Jadi di Mazmur 34 ayat 19 ini aku mau ingetin teman-teman, mungkin teman-teman udah bawa ke Tuhan, tapi teman-teman masih ngerasa kayak nggak enak atau kayak nggak bisa ngelaluin prosesnya kok lama, teman-teman. Kekuatan di dalam hidup aku sendiri adalah Tuhan bersama aku itu sangat membuat aku cukup tenang, cukup hati aku cukup belajar mempercayai kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan berikan untuk aku bisa semangat jalanin hidup, teman-teman. Dan aku harap itu juga bisa teman-teman alami juga dalam hidup teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku ada statement, ini statement aku sendiri. Bagaimana di sini ada statement aku sendiri, teman-teman. Kita perlu patah untuk kita bisa terus tahu kalau masih ada Dia yang mau berjuang bareng kita. Mungkin orang-orang sekitar kita, teman-teman, meninggalkan kita, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita lah, teman-teman, intinya. Bahkan diri kita pun ngerasa sebegitu hancurnya, nggak ada semangat hidup, teman-teman. Aku mau teman-teman di sini ingat bahwa kayak di Mazmur, di kitab Mazmur tadi, ada Dia yang mau berjuang bareng kita. Aku berapa kali mau nyerah, teman-teman, tapi itu tadi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya sama aku. Dia nggak mau nyerah sama aku. Jadi itu adalah tanda perjuangan Tuhan untuk bisa bikin aku bangkit di dalam hidup aku, sehingga hari-hari yang aku lalui, aku lewati, mungkin memang ada yang nggak enaknya, teman-teman. Tapi itu tadi balik lagi bahwa Tuhan stay di sini buat kita, dan Tuhan selalu menyertai kita, teman-teman. Di sini ada points to pondernya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa jawab di breakout room. Yang pertama adalah saat kita sedang mengalami patah hati, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita cenderung menutupinya atau berani untuk merasakannya? Yang kedua, apakah kita masing-masing sekarang ini sudah mengikuti kehendak Bapa dalam konteks sesudah patah hati? Ini gampang atau susah? Nanti teman-teman bisa sharing di breakout room. Aku udah selesai, teman-teman. Nanti sampai ketemu di breakout room. Sampai jumpa.